Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan fikih seputar puasa Ramadan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, insyaallah sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang saleh. Karena di bulan tersebut seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, memiliki banyak kebaikan, banyak keutamaan. Nabi SAW mensifati bulan Ramadan dengan sifat mubarak, penuh berkah. Maka kehadiran bulan ini tentu memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada umat Islam. Bukan karena di bulan tersebut kita bisa bersantai-santai, di bulan tersebut kita bisa bermalas-malasan, kita bisa banyak istirahat, tidak. Tapi karena di bulan tersebut ya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak kebaikan. Di antara kebaikannya, Allah mudahkan bagi kita untuk beribadah, untuk banyak beramal soleh di bulan tersebut. Makanya Bapak Ibu bisa lihat dari semua bulan, di bulan mana yang kita bisa banyak beribadah, mudah beribadah, kalau tidak di bulan Ramadan. Allah mudahkan agar kita bisa mendapatkan ampunannya, Allah mudahkan agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, bahkan tanpa batas. Allah mudahkan agar kita bisa mendapatkan surga. Allah mudahkan agar kita bisa mendapatkan tiket selamat dari neraka Allah. Allah mudahkan agar kita bisa mendapatkan malam qadar. Maka oleh karena itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Keberuntungan bulan Ramadan, keberhasilan di bulan Ramadan ditentukan oleh persiapan kita di bulan Sya'ban. Saya ulangi, keberuntungan kita di bulan Ramadan ditentukan oleh persiapan kita di bulan Sya'ban. Seandainya kita mempersiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini dengan baik menjelang datangnya Ramadan, maka insyaallah taala kita akan beruntung di bulan Ramadan. Makanya lihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak berpuasa ya, kecuali di bulan Sya'ban. Beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan beliau tidak banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, salah satu alasannya kata para ulama, isti'dad
lidukhuli Ramadan. Beliau lakukan itu sebagai bentuk persiapan ya memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan puasa. Dan adalah para salaf dahulunya, orang-orang soleh terdahulu, mereka menjelang datangnya Ramadan betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka mulai banyak berpuasa, mereka mulai banyak membaca Al-Quran, sehingga di antara mereka menyebut bulan Sya'ban adalah bulannya Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Bulannya para pembaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran, maka mereka mempersiapkan diri mereka sebelum masuknya Ramadan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran terlebih dahulu. Mereka mempersiapkan diri mereka dengan melatih Qiyamul Lail. Karena bulan Ramadan adalah bulan qiyam. Ya, maka mereka pun mulai melatih kaki mereka untuk mengerjakan Qiyamul Lail, melatih diri mereka untuk mengerjakan Qiyamul Lail. Mereka mulai melatih diri mereka untuk banyak bersedekah. Karena bulan Ramadan bulan di mana kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, memberi makan orang-orang yang berpuasa, perbukaan orang-orang yang berpuasa dan seterusnya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, persiapan Ramadan tidak dengan menyetok makanan dan minuman. Ya, bukan itu persiapan yang paling utama, walaupun itu termasuk persiapan. Karena kita bukan atau tidak akan menyongsong bulan makan dan minum. Kita akan menyongsong bulan puasa, menahan diri dari makan dan minum. Bukannya kita apa? Menyetok makanan sebanyak-banyaknya, minuman sebanyak-banyaknya, lalu kita memakan makanan yang beraneka ragam, makanan yang banyak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita tanamkan di kepala kita. Ya. Makanya oleh karena itu lihat saja Nabi kita yang mulia SAW. Bagaimana beliau di bulan Ramadan? Nabi di bulan Ramadan meningkatkan ibadahnya kepada Allah, kebaikannya, amal solehnya. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang paling dermawan dalam berbagai kebaikan. Paling dermawan artinya paling pemurah di dalam mengerjakan berbagai macam kebaikan, termasuk ibadah, termasuk amal soleh. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, paling mudah melakukan kebaikan, paling senang melakukan kebaikan, paling banyak melakukan kebaikan. Namun kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun di bulan Ramadan kebaikan Nabi bertingkat-tingkat, bahkan memuncak, ya, bertambah. Nah seharusnya kita di bulan Ramadan seperti itu. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan sama seperti ibadah kita di luar bulan Ramadan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, sholat kita gitu-gitu aja, bacaan Al-Quran kita juga gitu-gitu aja, zikir kita juga begitu aja, sedekah kita juga begitu aja. Bedanya di bulan Ramadan kita ada puasanya, di luar Ramadan kita nggak ada puasanya. Cuman kalau pada akhirnya di bulan Ramadan kita puasa, habis itu kita bantai makan dan minum ketika berbuka, ya sama aja Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri dari sekarang. Mumpung masih ada lebih kurang sekitar 20 hari lagi, masih ada persiapan, ya. Dan sebaik-baik persiapan ya kita mulai bertaubat kepada Allah, mulai banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Kita mulai melatih diri kita, mencambuk diri kita, membiasakan diri kita untuk berpuasa, untuk qiyam, untuk membaca Al-Quran. Maka dari persiapan inilah ya kita bisa mengukur berhasil atau tidaknya kita nanti di bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan keberuntungan seseorang di bulan Ramadan ditentukan dari persiapannya. Tapi Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita udah bahas keutamaan, kemuliaan, keberkahan Ramadan. Sekarang yang akan kita bahas, apa sih hikmah
di balik pensyariatan ibadah puasa. Hikmah di balik pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran hikmah disyariatkannya puasa ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang populer di telinga kita. Dan ini sering disampaikan oleh para dai, para ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah syariatkan kita untuk berpuasa untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan takwa, Bapak Ibu sekalian, adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu jalan untuk bisa mencapai ketakwaan kepada Allah adalah dengan berpuasa. Ya, salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan adalah dengan berpuasa. Untuk itu Allah syariatkan puasa agar kita bertakwa. Mengenai ketakwaan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi popularitasnya, tidak. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah apa? Orang yang paling bertakwa. Ya. Takwa artinya apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nah, itu ada di dalam puasa. Puasa itu melatih kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah untuk melatih kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini manusia yang lemah. Ya. Kita ini manusia yang mudah berbuat salah. Banyak melakukan dosa. Karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa adalah salah satu ibadah yang dengannya kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa itu melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari makan dan minum. Sementara makan dan minum tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makan dan minum adalah perkara yang mubah. Namun di siang Ramadan Allah larang. Maka kita pun meninggalkan makan dan minum. Kalau sekiranya meninggalkan hal yang mubah saja kita mampu, maka sangat diharapkan untuk hal yang diharamkan kita lebih mampu lagi untuk apa? Meninggalkannya. Kita lebih mampu lagi untuk apa? Meninggalkannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, ketika dia benar-benar beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka dia bisa melepaskan dirinya dari ikatan dosa, dari ikatan maksiat tersebut. Ya, kenapa? Karena yang kedua, Bapak Ibu, hikmahnya adalah Allah syariatkan kita berpuasa agar kita bisa menaklukkan, menundukkan hawa nafsu kita. Ini diantara hikmah puasa yang kedua. Dan ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Puasa jalan untuk melepaskan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Kenapa? Karena dengan berpuasa kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Dengan berpuasa kita bisa mengalahkan apa? Hawa nafsu kita. Di saat perut kita lapar, ya, maka di saat itu hawa nafsu kita lemah. Berbeda dengan orang yang perutnya kenyang dan kekenyangan itu akan memicunya, mendorongnya untuk mendatangi syahwatnya. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi berkata kepada para pemuda, "Ya ma'syarus syabab," wahai para pemuda, kata Nabi. Bapak Ibu, para pemuda adalah orang yang di usia itu syahwatnya tengah apa? Berkobar, bergejolak. Ya, para pemuda adalah orang yang di usia itu syahwatnya tengah apa? Berkobar, bergejolak. Makanya tidak sedikit anak-anak muda yang tergelincir dalam apa? Perbuatan dosa, terutama zina. Karena syahwatnya tengah apa? Berkobar. Nabi berkata, "Ya ma'syarus syabab," wahai anak muda, "man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa saja di antara kalian, kata Nabi SAW, yang mampu untuk menikah. Mampu untuk menikah di sini maksudnya mampu untuk memberi nafkah, mampu untuk bekerja, memberi nafkah, mampu untuk mengadakan walimahan, maka segeralah menikah. Segeralah menikah. Jangan tunda-tunda. Kalau sudah mampu bekerja, mampu untuk memberi nafkah, maka segera menikah. Apalagi di zaman sekarang, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak-anak. Zaman sekarang, zaman di mana Bapak Ibu sudah lihat bagaimana pergaulan anak-anak zaman sekarang. Bagaimana keadaan orang-orang di zaman sekarang. Perzinaan di sana sini. Media-media yang benar-benar sangat luar biasa memancing syahwat. Bahkan orang-orang di luaran sana yang berpakaian tidak semestinya. Maka kalau seandainya anak kita sudah mampu untuk bekerja, anak kita sudah mampu untuk memberikan nafkah, maka segera menikah. Mudahkan dia menikah. Ya, mudahkan dia menikah sebelum dia jatuh dalam apa? Perbuatan dosa. Sebelum dia jatuh dalam perbuatan dosa yang kemudian membuat kita marah, membuat kita menyesal, mencoreng nama baik kita, nama baik keluarga besar kita, dan seterusnya. Mudahkan mereka menikah. Apalagi kalau seandainya ada orang tua yang mapan, ya, yang mapan, maka hendaknya dia membantu anak-anaknya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dan agamanya. Nikahkan. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Dengan menikah itu Bapak Ibu sekalian, seseorang lebih mampu menundukkan pandangannya dan lebih mampu menjaga kehormatannya. Dia tidak akan mengumbar pandangannya. Untuk apa dia umbar pandangannya? Apa yang mau dia lihat itu ada pada istrinya. Dan lebih menjaga kehormatannya. Ketika dia ingin berbuat zina, dia bisa melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang halal. Ya. Dengan menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kehormatan. Ini petunjuk Nabi kita yang mulia SAW. Lalu kata Nabi SAW, "Wa man lam yastati'." Namun siapa yang belum mampu, fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah tameng. Kenapa puasa disebut tameng? Puasa dapat menekan syahwatnya. Puasa dapat menekan apa? Syahwatnya. Ya. Puasa dapat menekan syahwatnya. Ini hikmah puasa. Ya, kita dilatih untuk bisa mengalahkan syahwat. Kemudian hikmah yang berikutnya disyariatkannya puasa. Dengan berpuasa dapat menimbulkan rasa belas kasihan dan simpatik
ya di dalam diri kita kepada orang-orang miskin. Dengan berpuasa dapat memunculkan rasa belas kasihan dan simpatik kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena kita ketika berpuasa, kita merasakan lapar, kita merasakan dahaga. Ya. Maka di saat itu akan menyadarkan kita bahwa orang-orang miskin itulah yang mereka rasakan. Mereka berperang dengan rasa lapar, mereka berperang dengan rasa dahaga. Dan kondisi itu sering mereka alami. Kita mengalaminya cuma di bulan puasa saja. Bahkan itu cuma di siangnya saja. Malamnya kita udah bisa makan. Orang miskin siang malam. Dan itu berhari-hari mereka merasakan itu. Maka ketika muncul rasa belas kasihan itu mendorong kita untuk apa? Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kita akan membantu mereka. Kita akan memberi makan kepada mereka. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang kaya tidak peduli, tidak perhatian kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Dia tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Dia tidak pernah kekurangan makanan. Dia tidak pernah kekurangan minuman. Ya. Nah, Allah datangkan bulan Ramadan agar dia ngerasain itu. Sehingga ketika itu barulah dia akan apa? Sadar seperti ini pedihnya, sakitnya menahan lapar dan dahaga. Maka ketika itu muncul rasa belas kasihan, kemudian dia pun apa? Memberikan makan dan minum kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu perhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Cukupkan keperluan mereka. Cukupkan keperluan mereka. Bantu mereka, berikan makan kepada mereka. Ya. Kemudian hikmah puasa berikutnya adalah apa? Hikmah puasa salah satunya puasa dapat mengalahkan atau melemahkan syaitan. Puasa dapat melemahkan atau mengalahkan apa? Syaitan. Ketika syaitan dikalahkan, maka ketika itu hamba tersebut akan selamat dari dosa dan maksiat. Karena setan mendorong, menyuruh manusia ini untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, dengan berpuasa, syaitan akan kita kalahkan. Ya. Bagaimana? Karena puasa akan mempersempit ruang gerak syaitan di dalam diri kita. Nabi SAW mengatakan bahwasanya syaitan itu berjalan dalam tubuh kita seiring dengan aliran darah. Kata Nabi, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia, ya, seiring dengan aliran darah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apabila seseorang berpuasa, maka aliran darahnya akan menyempit. Dan apabila aliran darahnya telah menyempit, maka hati akan senantiasa bangkit untuk melakukan kebaikan. Wa idza dhaqat imba'atsatil qulub ila fi'lil khairat. Apabila aliran darah itu menyempit, maka hati akan senantiasa bangkit untuk melakukan kebaikan. Allati biha tuftah abwabul jannah wa ila tarkil munkarat. Ya, mengerjakan kebaikan yang dengannya pintu surga akan dibukakan oleh Allah, dan dia pun dengan mudah meninggalkan kemungkaran, dengan mudah meninggalkan dosa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini hikmah puasa agar kita bisa mengalahkan syaitan. Kemudian hikmah puasa berikutnya adalah dengan berpuasa seseorang akan melatih dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa itu melatih seseorang untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dia tidak akan berani berbuat dosa dan maksiat. Dia akan meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya dia tengah diawasi oleh Allah. Meskipun dia sendiri. Meskipun dia apa? Sendiri. Nah, puasa, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita jelaskan, adalah ibadah yang bersih dari riya. Tidak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita sholat, orang lihat, orang tahu. Kita zakat, orang lihat, orang tahu. Kita haji, umroh, orang lihat, orang tahu. Kita belajar ilmu agama, orang lihat, orang tahu. Puasa enggak ada yang tahu. Maka seseorang boleh saja ketika dia sendirian berada di dalam rumahnya, boleh saja dia makan dan minum. Ya, lalu dia keluar bertemu dengan orang-orang, menampakkan seakan-akan dia berpuasa. Nah, puasa itu akan melatih kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sendirian, kalau kita mau makan minum, orang nggak lihat, iya, tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla melihat kita, mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi perbuatanmu. Ya, jadi puasa itu akan melatih, menanamkan muraqabatullah pada diri kita. Perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah puasa adalah ibadah puasa akan menanamkan nilai kezuhudan terhadap dunia pada diri seorang hamba. Ibadah puasa akan menanamkan nilai kezuhudan terhadap dunia pada diri seorang hamba. Kenapa? Karena puasa mengajak orang untuk lebih fokus dan lebih serius, ya, kepada kehidupan akhirat, kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di bulan puasa orang-orang mulai meninggalkan apa? Meninggalkan pekerjaannya. Walaupun tidak total, mungkin dia kurangi. Bahkan ada yang meninggalkannya. Salaf dahulu di bulan Sya'ban, bahkan ada yang di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab, mereka menutup kedai-kedai mereka, tempat-tempat usaha mereka. Kenapa? Karena mereka akan memasuki musim ibadah, bulan untuk beribadah. Cuman di kitanya kebalik. Di Ramadan itu makin apa? Makin menjadi-jadi. Itu yang orang katakan bulan Ramadan bulan penuh berkah katanya. Berkah, 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 artinya banyak apa? Banyak rezeki kata dia. Makanya orang-orang jualan. Nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Cuman jangan jualannya yang ditonjolkan. Jangan duitnya yang ditonjolkan. Ya. Ibadahnya yang ditonjolkan di situ. Itu bulan ibadah, bukan bulan untuk cari duit. Ya nggak mungkin juga kita larang orang, kau jangan jualan ya di bulan Ramadan. Ya, sementara dia nggak punya pemasukan kecuali dari jualan. Tapi jangan sampai kita apa? Sampai justru di bulan Ramadan makin gila sama dunia. Ya. Yang sebelumnya kalau di luar Ramadan toko tutup jam berapa tutup? Jam 5. Ramadan jam berapa tutup? Jam 11, jam 10. Toko tutup jam 10, jam 11. Itu qiyamnya gimana itu tarawih? Baca Al-Qur'annya nanti kayak gimana? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang kaya, di antara amalan yang sangat dianjurkan sekali, khususnya di bulan Sya'ban menjelang datangnya Ramadan, itu dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat menjelang datangnya bulan Ramadan atau beberapa hari menjelang datangnya Ramadan. Ya. Agar apa? Agar orang-orang miskin di bulan Ramadan tidak sibuk memikirkan apa? Memikirkan perut.
memikirkan apa yang akan dimakan oleh keluarganya nanti di bulan Ramadan, sehingga membuatnya harus tetap bekerja di bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan bulan ibadah. Keluarkan zakat. Beberapa hari menjelang Ramadan keluarkan zakat. Makanya di antara orang-orang soleh dahulu, saya lupa namanya, itu menjelang Ramadan dia keliling-keliling mencari orang miskin. Bahkan ada yang mengkafil orang miskin di bulan Ramadan itu. Dia kafil maksudnya apa? Dia cukupi, dia penuhi keperluan mereka selama 1 bulan Ramadan 500 kakak. 500 kakak. Didatangin, kau berapa keperluanmu sebulan? Keperluanku sebulan misalkan 5 juta misalkan. Baik, aku berikan kepadamu 5 juta, maka kau fokuslah beribadah di bulan Ramadan. Jangan lagi sibuk apa? Bekerja. Itulah 500 orang Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Tapi kalau 5 juta kali 500 berapa duit itu? 2,5 M ya? 2,5 M. 2,5 M. Nah, di bulan Syawal, maksudnya di tanggal 1 Syawal, di tanggal 1 Syawal dia berikan lagi duit yang sama. Tanggal 1 Syawal. Ya, karena itu hari Lebaran, hari di mana orang-orang bergembira, bersenang-senang, ya, dia berikan lagi duit. Paling tidak dia keluarkan duit 5 M. 500 kakak. Subhanallah. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kita memberikan seperti itu mungkin sulit. Nah, mungkin salah satu caranya, ya kalau yang saya lihat waktu saya dulu sekolah, atau Bapak Ibu yang mungkin pergi umroh di bulan Ramadan, orang-orang mempersiapkan apa? Perbukaan di masjid-masjid. Kita dulu mahasiswa kalau di bulan Ramadan paling jarang masak makan di rumah. Bulan Ramadan paling jarang masak dan makan di mana? Di rumah. Kenapa? Karena di setiap masjid pasti ada Maidatur Rahman. Maidah Rahman maksudnya apa? Hidangan Allah. Disebut itu hidangan Allah karena di masjid kaum muslimin yang menghidangkannya. Kita makan nasi, 1 potong daging, kemudian di situ ada buah, ada jus, bahkan selesai berbuka dikasih duit. Per orang mungkin 20.000 atau 50.000. Itu kalau dilakuin di sini itu mungkin sampai keluar itu antriannya itu. Tapi luar biasa. Orang-orang berlomba-lomba. Kalau di jalan-jalan yang saya lihat itu, mobil-mobil mewah parkir, di bagasi mobil nasi kotak. Siapa yang lewat dikasih, siapa yang lewat dikasih, siapa yang lewat dikasih. Ya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukupkan keperluan orang-orang miskin. Cukupkan keperluan mereka. Ya. Ketika kita mencukupkan Bapak Ibu, maka semua karena kita yang memudahkannya akan kita dapatkan, akan kita temukan di piring timbangan kebajikan kita. Maka hendaknya kita memikirkan ini. Kalau Bapak Ibu tidak mampu 500 kakak atau berapa kakak berapa kakak, ya udah lakuin. Kita lihat nih keluarga miskin yang soleh, baik, kita datang, Pak, bulan Ramadan besok Bapak nggak usah kerja, entah dia kuli atau dia apa. Kenapa Pak? Ini saya cukupkan, Bapak fokus puasa, tarawehan, baca Al-Quran. Ini duitnya. Usahakan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu kesempatan untuk melatih diri kita untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak tamak, tidak ambisi, dan tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar. Ya. Tidak menjadikan dunia berada di dalam hatinya. Dunia hanya sebatas genggaman tangan. Ya,
Yang harus menjadi prioritas kita, perhatian kita adalah kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Karena kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di mana? Di akhirat. Allah yang menyatakan itu, bukan dunia. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Lihat, Allah di sini gunakan dua alat penegasan, penekanan di dalam berbicara. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang benar-benar kehidupan. Maksudnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, bukan kehidupan dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Kayakah kita, miskinkah kita, akan kita tinggalkan. Ya, dunia akan kita tinggalkan. Punya jabatankah kita atau tidak punya jabatankah kita, biasakah kita, akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Maka oleh karena itu ibadah puasa ini disyariatkan oleh Allah betul-betul ya, memberikan faedah yang sangat banyak kepada kita. Kemudian diantara hikmah puasa, puasa akan mengajarkan kepada seorang hamba untuk terbiasa melakukan ketaatan. Makanya Bapak Ibu, 1 bulan beribadah di bulan Ramadan itu seperti sekolah penempaan diri. Bagaimana menjadi seorang hamba yang taat, hamba yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berhasil dan orang yang beruntung bertemu dengan bulan Ramadan dilihat nanti setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Kalau dia keluar dari bulan Ramadan, dia mulai gemar ke masjid. Kalau keluar dari bulan Ramadan, dia mulai gemar berpuasa sunnah. Dia mulai gemar membaca Al-Quran. Dia mulai gemar bersedekah. Maka dia adalah orang yang beruntung bertemu dengan apa? Bulan Ramadan. Tapi kalau dia keluar dari Ramadan, kembali seperti kehidupannya yang semula, jarang ke masjid, sholat sering lalai, kemudian nggak ada puasa, nggak ada baca Al-Quran, nggak ada menuntut ilmu agama, maka pertemuannya dengan Ramadan tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya. Maka Bapak Ibu, tanamkan dalam diri ini, aku akan masuk sekolah, melatih diri untuk menjadi hamba Allah di bulan Ramadan selama 1 bulan. Tanamkan itu dalam diri. Ya, aku akan mengikuti sekolah, ya, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita betul-betul mengikuti sekolah itu, penempaan diri itu dengan baik, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi hamba Allah yang sejati. Nah, ini beberapa hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Kemudian berikutnya pelajaran kita di dalam fikih seputar puasa Ramadan, Bapak Ibu, adalah penjelasan mengenai sejarah puasa Ramadan. Penjelasan mengenai sejarah puasa Ramadan. Bapak Ibu, kewajiban puasa atas umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, melewati beberapa fase. Ya, tahapan. Puasa Ramadan yang kita lakukan seperti sekarang ini, itu baru sampai kepada pelaksanaan puasa Ramadan seperti sekarang ini setelah melalui beberapa tahapan, Bapak Ibu sekalian. Tidak langsung seperti ini pensyariatan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, kewajiban puasa Asyura. Kewajiban puasa Asyura 10 Muharram. Dahulu puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya, tanggal 10 Muharram itu. Bahkan orang-orang Yahudi pun juga apa? Juga berpuasa. Orang-orang Yahudi juga berpuasa. Sehingga Nabi SAW ketika mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal itu, beliau mengatakan, kalau seandainya aku hidup, maka aku akan berpuasa pada 1 hari
sebelumnya. Orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa? Ya. Jadi puasa Asyura ini Bapak Ibu itu telah dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Makanya ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau ternyata mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa. Karena orang Yahudi itu banyak berada di mana? Di kota Madinah. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka dijawab sama penduduk Madinah, orang-orang Ansar, "Hadza yaumun 'azim wa huwa yaumun najjallahu Musa fihi Musa." Ini adalah hari yang besar di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Musa alaihi salam wa aghraqa ala Fir'aun, dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Ya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun berkata, kalau seandainya aku hidup, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ini tahapan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tahapan yang kedua, puasa Ramadan ya diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan. Ya, setelah syariat wajibnya puasa Asyura, maka dinasekhlah, dikansellah kewajiban puasa Asyura. Diwajibkanlah puasa apa? Ramadan. Diwajibkanlah puasa Ramadan. Namun Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ketika puasa Ramadan diwajibkan, ketika itu Allah memberikan pilihan kepada umat Islam yang mau berpuasa, mampu berpuasa, maka silahkan berpuasa. Namun yang mampu berpuasa tidak ingin berpuasa, maka dia membayar apa? Fidyah. Makan satu orang miskin. Makan satu orang miskin. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syahida minkum syahr falyasum." Siapa di antara kalian yang melihat datangnya hilal bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian mulai diganti lagi kewajiban puasa Ramadan ini. Kalau tadi masih pilihan, yang mau puasa tafadhal, yang enggak silahkan bayar apa? Fidyah. Sekarang diganti, enggak, semuanya diwajibkan, dilazimkan semuanya berpuasa. Enggak boleh lagi ada yang memilih. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang yang berpuasa Ramadan ini ketiduran menjelang berbuka atau pada waktu berbuka, maka dia harus melanjutkan puasanya sampai esok maghrib besok. Jadi kalau misalkan dia ketiduran nih menjelang berbuka atau waktu berbuka dia ketiduran, maka dia harus lanjutkan puasanya sampai maghrib besok. Subhanallah. Bisa kita bayangin itu. Dan terjadi Bapak Ibu sekalian pada sahabat Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Ya, sebutkan dalam hadis Qais bin Sirmah ini, setelah seharian bekerja dia pulang. Ketika dia sampai rumah menjelang waktu berbuka, dia bertanya kepada istrinya, "Apakah kau punya makanan untuk aku berbuka?" Kata istrinya, "Enggak ada." "Tapi tunggulah sebentar." Kata istrinya, "Tunggu sebentar, aku akan keluar mencari makanan untukmu." Subhanallah. Ini perhatian istri-istri dahulu kepada makanan suaminya. "Tunggu sebentar, aku carikan makanan." Maka pergilah istrinya keluar. Nah, Qais ini karena seharian bekerja dia capek, akhirnya dia tidak tahan menahan rasa kantuk. Sementara dia juga lagi berpuasa. Akhirnya ketiduran dia di waktu berbuka. Istrinya datang bawa makanan, kemudian melihat suaminya tidur. Dia pun mengatakan, "Aduhai malangnya nasibmu wahai suami." Kenapa malang? Karena dia harus melanjutkan apa? Puasanya sampai maghrib besok. Akhirnya dia lanjutkan puasanya, dia nggak jadi makan. Ketika esoknya dia tetap bekerja, dan karena dia tetap bekerja, dia pun mulai pingsan-pingsan. Dia pingsan. Datanglah istrinya kepada Nabi SAW, kemudian mengadukan, "Ya Rasulullah,
Ini suamiku kemarin dia ketiduran, semalam dia ketiduran, akhirnya dia lanjutkan puasa. Sekarang dia pingsan-pingsan ya Rasulullah. Kondisinya lemah. Maka ketika itu turunlah ayat yang menjelaskan tentang tata cara puasa Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, kata Allah Azza wa Jalla, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari, ya, pada malam hari di bulan puasa, bulan Ramadan, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Berarti kalau dihalalkan bercampur, makan dan minum dihalalkan atau enggak? Kalau dihalalkan bercampur, makan dan minum dihalalkan atau enggak? Halal. Kalau bercampur aja dihalalkan, apalagi makan dan minum. Ya, maka bergembiralah para sahabat. Artinya kalau meskipun mereka ketiduran di waktu berbuka, mereka masih bisa makan dan minum atau enggak? Masih. Ya, masih. Maka Allah pun mengatakan di dalam ayat itu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, sampai terang bagi kalian masuknya waktu subuh yang shadiq. Jadi kita bebas makan, minum, berhubungan sampai waktu subuh. Ketika waktu subuh telah masuk, kita wajib apa? Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berhubungan. Dan kita hanya menahan sampai waktu apa? Maghrib, terbenamnya matahari, Nah inilah Bapak Ibu proses, ya, atau tahapan fase kewajiban puasa Ramadan. Jadi yang pertama itu kewajiban puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian dihapuskan, diwajibkan puasa Ramadan. Di awal puasa Ramadan diwajibkan, diberikan apa? Pilihan. Yang mau puasa tafadhal, yang enggak mau padahal dia mampu, maka silakan dia berbuka, tapi dia memberi fidyah. Kemudian ini dihapuskan, diwajibkan semuanya untuk berpuasa, nggak ada lagi pilihan. Ya, namun kalau dia ketiduran di waktu berbuka atau di malam hari, di waktu maghrib sampai menjelang isya, maka ketika itu dia wajib menahan sampai maghrib berikutnya. Ada yang mengatakan Yang kedua ini waktu berbukanya cuma dari maghrib ke isya. Setelah isya dia tidak boleh lagi makan dan minum. Maka dia lanjutkan puasanya sampai apa? Sampai waktu maghrib berikutnya. Kemudian dihapuskan ini, lalu tetaplah syariat puasa Ramadan seperti yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, yaitu mulai dari terbit fajar yang shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah Bapak Ibu, terakhir bahasan kita, ini terakhir, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya tentang definisi puasa. Apa itu puasa? Puasa Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Puasa secara bahasa artinya apa? Menahan. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa itu adalah at-ta'abbud lillahi tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang diperintahkan oleh Allah, ya, beribadah kepada Allah azza wa jalla. Bentuknya seperti apa? Menahan diri dari makan dan minum dan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar yang shadiq sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar yang shadiq, terbit fajar yang benar. Bapak Ibu, fajar itu terbit ada dua. Ada fajar yang kazib, ada fajar yang shadiq. Kazib artinya bohong. Kapan itu? Mungkin 1 jam ya sebelum subuh, di mana kita melihat ada garis ya yang naik ke langit, garis putih, seakan-akan itu menandakan waktu fajar akan datang. Namun garis itu makin lama makin memudar, makin lama makin memudar, langit kembali apa? Gelap. Ini namanya fajar yang apa? Kazib, bohong. Sedangkan fajar yang shadiq itu adalah fajar yang benar. Ketika kita melihat garis putih melintang di langit, makin lama makin terang, makin lama makin terang,
sampai pada akhirnya disibakkanlah waktu malam, muncullah apa? Matahari. Itulah fajar yang shadiq. Nah, fajar yang shadiq ini itulah waktu sholat subuh, azan subuh, ditandai dengan azan subuh. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, makan dan minumlah kalian ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan. Makan dan minumlah kalian ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan subuh yang pertama. Azan subuh yang pertama 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Namun berhentilah kalian makan dan minum ketika mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat yang buta, dan dia tidak akan mengumandangkan azan kecuali orang telah mengatakan kepadanya, al-fajr fajr. Wahai Abdullah, ini subuh udah masuk, fajar yang shadiq telah apa? Terbit. Maka ketika itu barulah dia kemudian mengumandangkan apa? Azan. Ketika kita mendengar kumandang azan, seperti yang Nabi katakan apa? Berhentilah kalian makan dan minum. Maka nggak boleh lagi kita makan dan minum ketika mendengar azan subuh. Tapi mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kembali kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah kajian akbar bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA dengan tema Aku Ingin Seperti Mereka. Imam Malik rahimahullah ta'ala juga berkata, aku ini hanyalah manusia biasa. Kadang aku keliru, kadang aku benar. Ahad 9 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru. Maka lihatlah di dalam kitabku, lihatlah pendapat-pendapatku. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Dan semua perkataanku, pendapatku yang aku tuliskan di kitab-kitabku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Saksikan di Al-Sil TV. Seorang yang mencintai Allah, dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menampakkan seakan-akan engkau mencintai Allah. Ini sungguh aneh dalam analogi bagaimana seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah. Kalau benar-benar cintamu kepada Allah itu adalah benar, tentu kau akan taat kepada Allah. Sesungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Suatu kaidah yang benar. Seorang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Tapi dia ngaku dia cinta, ternyata dia membangkang, melakukan yang dilarang, maka ini cintanya dipertanyakan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya.